Oke, sekarang kita akan bahas tentang Monty Hall problem. Jelek kali misalnya. Monty Hall problem. Nah, Monty Hall ini kalau nggak salah ini merupakan satu acara TV ya, satu talk show atau game show gitu, dimana pada satu episodenya dia menyajikan satu game yang unik, game peluang yang bahkan sampai sekarang masih membingungkan banyak orang dan menimbulkan perdebatan di antara para ilmuwan peluang atau matematikawan. Nah, apa itu permasalahan? Apa itu Monty Hall problem? Jadi gini ceritanya. Misalkan ada 3 pintu nih. Ada 3 pintu. Pintu pertama, pintu kedua, dan pintu ketiga. Ya kan? Nah, di salah satu dari 3 pintu tersebut itu ada suatu ruangan, ya ada ruangan gitu kan. Dan dalam ruangan tersebut ada hadiah gitu, misalnya mobil gitu. Di salah satu dari 3 pintu tersebut. Sedangkan di 2 lainnya itu kosong, nggak ada hadiah sama sekali. Nah, kalau kita berhasil menebak pintu mana yang ada hadiahnya, kita boleh untuk mengambil hadiah tersebut dan membawanya ke rumah gitu kan. Nah, awalnya kita diberi pilihan gitu, diberi kesempatan untuk memilih 1 dari 3. Ya kan? Nah, kita diberi kesempatan untuk milih. Nah, setelah kita milih, ya kan? Setelah kita milih, misalnya di pintu tengah nih ya, misalnya. Di pintu tengah nih ada hadiahnya misalnya. Tapi kita nggak tahu, tapi si panitia atau si pembawa acara tahu bahwasanya di tengah tuh ada hadiahnya. Nah, misalnya kita milih pintu yang nggak ada hadiahnya, sini misalnya. Nanti si pembawa acara bakal membuka satu pintu yang kosong gitu. Dalam dalam kasus ini yang ini kan, yang kosong. Bakal buka pintu ini, ternyata kosong gitu. Nah, kalau kita milih misalnya pintu yang ada hadiahnya, si panitia itu bakal membuka salah satu dari pintu ini, yang ini, ataupun yang ini. Kosong ternyata gitu kan. Nah, sini adalah ini trikinya dari permasalahan ini. Setelah dibuka pintu yang kosong, salah satu pintu yang lain yang kosong itu, kita diberi kesempatan untuk pindah, ya kan? Misalnya awalnya kita milih yang ini ya. Nah, kemudian dibuka yang ini, berarti enggak, ini bukan pilihan lagi berarti ya. Nah, kita diberi kesempatan untuk pindah ataupun tetap gitu. Nah, inilah yang merupakan yang menjadi permasalahan inti dari Monty Hall problem. Ketika kita diberi informasi bahwasanya pintu yang ini itu kosong, ya kan? Haruskah apakah kita harus pindah apa enggak? Ya kan? Ketika kita ada informasi tambahan, yaitu kita tahu salah satu pintu tersebut kosong, udah dibuka gitu kan. Nah, kita harus pindah apa enggak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang mungkin. Nah, di awal kan kita udah memilih gitu kan, suruh milih 1 dari 3. Berarti ada 2 kemungkinan yang mungkin. Yang pertama, kita udah memilih pintu yang benar, dalam artian di pintu tersebut ada hadiahnya gitu kan. Atau kita justru milih pintu yang salah. Karena kita nggak punya informasi pintu mana yang benar, terus kita milih secara acak gitu kan. Nah, berarti peluang kita untuk milih pintu yang benar itu 1/3, karena cuma ada 1 dari 3 pintu yang ada hadiahnya. Ya, sisanya 2/3 gitu kan.
Nah, nggak peduli kita udah milih pintu yang benar ataupun yang salah di awal, kita diberikan pilihan untuk pindah, untuk ganti pintu ataupun enggak. Nah, untuk ganti ataupun tetap gitu kan. Nah, kalau kita ganti padahal pintu kita benar, berarti kita bakal menghasilkan kesimpulan yang salah gitu kan. Sebaliknya kalau kita tetap ketika pintu kita benar, otomatis kita akan menghasilkan atau mendapatkan kesimpulan yang benar kan. Sebaliknya kalau kita di awal udah salah milih pintu, kemudian kita ganti, berarti itu bakal memberikan kesimpulan yang benar. Kalau kita tetap ya salah gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ini. Apa yang terjadi kalau kita mengganti pilihan kita? Nggak peduli apakah kita di awal udah benar ataupun salah. Nah, kita lihat nih kejadian yang relate sama keputusan kita untuk mengganti pintu. Tentu saja kejadian tersebut ini kan, yang ini sama ini, ya kan? Nah, terlihat bahwa kalau kita ganti, ya kan, kalau kita mengganti pintu, nggak peduli di awal kita dapat pintu yang benar ataupun yang salah, kita punya 2/3 kemungkinan, 2/3 peluang, astaga. Nah, 2/3 peluang untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Sebaliknya, kita punya 1/3 peluang untuk mendapatkan kesimpulan yang salah, gitu kan. Itu kalau kita mengganti pilihan kita. Kita punya 2/3 peluang untuk mendapatkan mobil dan 1/3 untuk tidak mendapatkan apa-apa. Nah, gimana kalau kita tidak mengganti? Ya kan? Kalau kita nggak mengganti, otomatis ini kan tetap gitu kan. Ini sama ini. Ups. Sama ini. Nah, kita punya 1/3 peluang gitu, dimana kita bakal memperoleh kesimpulan yang benar, memperoleh hadiah, dan 2/3 peluang untuk mendapatkan kesimpulan yang salah. Nah, kalau kita tetap, peluang kita untuk benar untuk memperoleh mobil itu 1/3, setengah lebih kecil daripada peluang kita untuk menang apabila kita mengganti. Dan peluang kita untuk pulang dengan tangan kosong itu 2/3 atau 2 kali lebih besar daripada kita mengganti, lebih besar 2 kali lebih besar daripada ketika kita mengganti pintu kita. Nah, apabila kita simpulkan, tentu saja tidak peduli apakah di awal kita benar ataupun salah, langkah yang bisa kita lakukan untuk memaksimumkan peluang memperoleh hadiah yang mengganti pilihan kita, yaitu dengan peluang 2/3 untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan 1/3 lainnya untuk secara salah mengambil keputusan. Oke. Ya.